Ya, saudara, selamat pagi untuk Anda yang mungkin saja masih terus mengikuti Liputan 6 Pagi. Terima kasih. Saya akan terus menyampaikan beberapa informasi pilihan untuk Anda yang ini. Ini namanya kebangetan ini. Wali kota, bupati, dan ketua DPRD tingkat 2 yang sedang diberi pengarahan di Gedung Lemhanas di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia, ada yang tidur. Ini yang parah. Jadi kebangetan, maka wajar Presiden marah. Sudah betul itu Pak Presiden, marahi saja mereka. Pengarahan ini begitu penting karena banyak kejadian-kejadian yang seperti gizi buruk, bencana alam seperti banjir terjadi di wilayah tingkat 2. Tetapi ketika diberi pengarahan oleh orang nomor 1 Indonesia, mereka tertidur. Ini terjadi dan wajar saja teguran ini diberikan oleh Presiden kepada para bupati, wali kota, dan ketua DPRD tingkat 2 tersebut karena meninggalkan Presiden ketika berpidato dengan tidur. Ini suasana ketika Presiden marah, saudara. Pangan, energi, dan air. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Ya. Kalau tidur di luar saja. Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau di ruangan itu tidur? Malu kepada rakyat. Dipilih langsung saudara oleh rakyat. Untuk diajak bicara memajukan rakyatnya saja tidur. Ya, jangan main-main dengan tanggung jawab. Pantaslah Presiden marah karena ia melihat seorang peserta forum konsolidasi pimpinan pemerintahan daerah di Lembaga Ketahanan Nasional tertidur. Presiden ingin para bupati, wali kota, dan ketua DPRD tingkat 2 yang hadir menyimak pembekalannya. Namun mereka justru terlihat mengantuk. Lebih 3 menit Presiden menegur peserta yang tertidur. Ia pun meminta Gubernur Lemhanas tak meluluskan peserta yang tak punya kepribadian baik. Meskipun pinter, selangit pinternya, tapi kalau kepribadiannya jelek, itu jadi racun. Jangan diluluskan. Biar rakyat tahu. Bukan sekali ini Presiden memergoki hadirin yang tertidur saat mendengarkan pidatonya. Beberapa waktu lalu dalam sebuah kesempatan, sejumlah hadirin juga tertidur. Boleh jadi karena kelelahan atau mungkin saja karena kurang terpikat pada pidato Presiden. Atau memang karena tidur sudah menjadi hobinya. Bimo Cahyo dan Junaidi Setiawan melaporkan dari Jakarta. Saya setuju dengan pernyataan Presiden, saudara. Bagaimana bisa memimpin rakyat dengan baik jika diberi pengarahan oleh orang nomor 1 di Indonesia kok malah tertidur. Dan kita beralih ke konflik Partai Kebangkitan Bangsa. PKB kubu Muhaimin akhirnya mengeluarkan kebijakan baru mengenai atau menanggapi perpecahan di partainya. Dan Muhaimin menamakan kebijakan ini sebagai dekrit yang menegaskan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Selain itu, Muhaimin juga menempuh cara dengan menemui Presiden dan Wakil Presiden, dan Muhaimin mengaku ia mendapatkan simpati dari kedua pemimpin negara tersebut. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan dirinya masih Ketua Umum yang sah. Semua yang terkait administrasi partai masih harus dilakukan atas izinnya, termasuk segala keputusan dalam keikutsertaan PKB dalam pemilu 2009 mendatang. Menurut Muhaimin, tanpa tanda tangan dirinya, semua surat dan keputusan tidak sah. Saya sedang memberlakukan dekrit sekarang. Bunyi dekritnya, tidak ada satupun surat yang boleh keluar dari PKB kecuali yang saya tanda tangani dalam kondisi darurat ini. Jadi kalau ada surat muncul tanpa tanda tangan Muhaimin Iskandar, bukan surat PKB. Di sisi lain, Ketua Umum PKB versi rapat gabungan 2 hari silam, Ali Maskur Musa, ancaman Muhaimin tidak berdasar karena Muhaimin dianggap sudah mengundurkan diri. Menurut perspektif rapat gabungan, ini semua sudah selesai. Karena beliau kan mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, ya gimana? Dengan opsi itu beliau mengundurkan diri. Muhaimin Iskandar secara resmi digantikan oleh Ali Maskur Musa sebagai Ketua Umum PKB sejak rapat pleno seluruh DPW PKB se-Indonesia hari Sabtu silam. Sebelumnya, Ali Maskur Musa adalah Wakil Ketua Umum PKB. Muhaimin juga menemui Presiden dan Wakil Presiden. Meski tidak berniat mengadukan masalah kekisruhan partainya, Muhaimin mengaku mendapatkan simpati dari kedua pimpinan negara tersebut.
Alia Tamrin dan Ahmad Haris melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, sekarang saya ke Sulawesi Selatan, ke Makassar. Setelah mengalami sengketa cukup berkepanjangan ini sampai 4 bulan, akhirnya pilkada di Sulawesi Selatan dimenangkan oleh Syahril Yassin Limpo dan pasangannya Agus Arifin Nukmang. Saya ucapkan selamat bertugas ini kepada Pak Syahril Yassin Limpo. Tugas Anda berat, jadi emban tugas tersebut yang mendapat kepercayaan dari masyarakat penuh oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Tetapi saudara, yang menarik dari pilkada Sulawesi Selatan setelah bersengketa 4 bulan, akhirnya dua pasangan ini yang kemenangannya ditentukan lewat proses hukum sampai ke pemerintah pusat, akhirnya dilantik oleh gubernur, maksud kami oleh Menteri Dalam Negeri kemarin. Warga memadati acara pelantikan gubernur terpilih Sulawesi Selatan kemarin. Kursi dan tenda yang disiapkan untuk 5.000 orang tidak dapat menampung tamu yang datang. Tampak hadir sejumlah pejabat pusat dan daerah seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta dan mantan Menteri Dalam Negeri Rias Rashid. Kandidat pesaing Syahrul dalam pilkada lalu yaitu Aziz Kahar Muzdakar juga turut hadir. Sedangkan pasangan Amin Syam, Mansur Ramli tidak terlihat. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pasangan Syahrul dan Agus kembali menegaskan janji kampanyenya untuk mewujudkan program kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Wan Taruna dan Rizal Randa melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.